Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tika Waroyulfida, mahasiswa Universitas Siber Asia, kelas AK302. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas perpajakan 2 tentang pajak daerah. Di sini saya akan mengambil contoh pajak daerah di kota saya tinggal, yaitu DKI Jakarta. Presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah perpajakan 2. Sebelum kita membahas tentang pajak daerah dan retribusi daerah Provinsi DKI Jakarta, mari kita bahas definisi pajak daerah dan retribusi daerah itu sendiri. Pajak daerah dan retribusi daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lalu retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Selanjutnya, kita akan masuk dalam pembahasan mengenai pajak daerah DKI Jakarta. Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta menyediakan berbagai layanan terkait pajak daerah melalui platform online, yaitu pajakonline.jakarta.go.id dan mekanisme pembayaran yang beragam. Berikut adalah ringkasan mengenai pelayanan, alur pajak, dan perkembangan pendapatan pajak daerah di DKI Jakarta. Untuk pelayanan pajak daerah DKI Jakarta, di sini Bapenda DKI Jakarta mengelola 13 jenis pajak daerah antara lain yang pertama pajak kendaraan bermotor, yang kedua bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, yang ketiga pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, lalu ada pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, ada pajak parkir, pajak air tanah, pajak rokok, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Layanan yang disediakan mencakup pendaftaran objek pajak, pelaporan pajak, pembayaran pajak melalui aplikasi online, ATM, e-banking, dan minimarket seperti Alfamart dan Indomaret. Lalu untuk alur proses pembayaran pajak. Untuk memudahkan wajib pajak, Bapenda DKI Jakarta menyediakan layanan pembayaran pajak secara online melalui situs pajakonline.jakarta.go.id. Berikut adalah alur prosesnya. Yang pertama adalah registrasi. Wajib pajak melakukan registrasi di situs pajakonline.jakarta.go.id menggunakan NIK untuk pribadi atau NPWP pusat untuk badan usaha. Yang kedua, aktivasi. Setelah registrasi berhasil, wajib pajak akan menerima email untuk aktivasi akun. Yang ketiga, login. Setelah aktivasi, wajib pajak dapat login ke akun untuk mengakses berbagai layanan yang tersedia. Lalu yang keempat adalah verifikasi objek pajak. Objek pajak yang terdaftar akan muncul di akun wajib pajak. Jika objek pajak tidak muncul, wajib pajak dapat menghubungi Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah atau UPPRD atau Samsat terdekat. Lalu yang kelima adalah pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan melalui aplikasi dengan membuat ID billing untuk jenis pajak tertentu. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui berbagai metode termasuk ATM, e-banking, dan minimarket yang telah bekerja sama dengan Bapenda DKI Jakarta. Selain itu, Bapenda DKI Jakarta telah bekerja sama dengan beberapa bank dan platform untuk memfasilitasi pembayaran pajak seperti Bank DKI, BCA, Mandiri, BRI, dan platform e-commerce seperti Tokopedia. Lalu yang keenam adalah
pelaporan. Setelah pembayaran, wajib pajak melaporkan setoran pajak yang dilakukan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangan pendapatan pajak daerah Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2020 sampai dengan semester 1 2024. Yang pertama, realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah DKI Jakarta tahun 2020. Dalam tabel yang tersaji, dapat digambarkan realisasi penerimaan pajak daerah sampai dengan 31 Desember 2020 dengan tingkat pencapaian penerimaan sebesar 31,9 triliun rupiah atau sebesar 98,29% dari rencana penerimaan APBD perubahan tahun 2020 yaitu sebesar 32,4 triliun rupiah. Defisit sebesar 555,2 miliar rupiah atau sebesar 1,71%. Secara keseluruhan, realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun 2020 menurun sebesar 8,3 triliun rupiah atau 20,77% dari realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2019, yaitu sebesar 40,2 triliun rupiah. Realisasi penerimaan retribusi daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dengan tingkat pencapaian penerimaan sebesar 496 miliar rupiah atau 105,89% dari rencana penerimaan retribusi daerah dalam APBD perubahan tahun 2020, yaitu sebesar 468 miliar rupiah. Secara keseluruhan, realisasi penerimaan retribusi daerah pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 91,4 miliar dari realisasi penerimaan retribusi daerah tahun 2019 yaitu sebesar 587,4 miliar rupiah. Dan dari tabel tersebut di atas dapat digambarkan bahwa dari 13 jenis pajak daerah, terdapat 9 jenis pajak yang mencapai target penerimaan pajak daerah tahun anggaran 2020, yaitu ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor, yang kedua pajak air tanah, yang ketiga pajak hotel, yang keempat pajak restoran, lalu ada pajak hiburan, pajak parkir, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak rokok. Sedangkan 4 jenis pajak daerah tidak mencapai target penerimaan yaitu ada pajak kendaraan bermotor, ada bea balik nama kendaraan bermotor, lalu ada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, lalu yang terakhir ada pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Kemudian dari tabel rencana dan realisasi penerimaan retribusi dapat digambarkan bahwa 3 jenis retribusi daerah seluruhnya mencapai target penerimaan tahun anggaran 2020 yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja Bapenda pada tahun 2020 antara lain yang pertama, kurangnya kesadaran wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pembayaran pajak. Yang kedua, kurangnya jumlah sumber daya manusia di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, khususnya pada sektor pembangunan dan pengembangan sistem pajak. Yang ketiga, rendahnya tingkat partisipasi user dari pihak internal dan eksternal pada pelaksanaan kegiatan pengembangan aplikasi konsolidasi data pajak. Lalu yang keempat, rendahnya kepatuhan, keterbukaan, dan ketaatan pelaporan omset dan data transaksi usaha oleh pelaku usaha dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Yang kelima, tingginya tuntutan dari masyarakat agar pemerintah secara optimal menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, ditinjau dari segi transparansi dan akuntabilitas birokrasi pemungutan pajak yang ada. Yang keenam, adanya rasa sensitivitas yang cukup tinggi dari pelaku usaha selaku wajib pajak kepada pemerintah yang kaitannya dengan kerahasiaan sistem administrasi usahanya, sehingga pemerintah harus betul-betul menjamin kerahasiaan data transaksi usaha hanya kepada pejabat yang ditunjuk oleh kepala daerah atau gubernur DKI Jakarta.
Lalu yang ketujuh, masih belum optimalnya penyerapan dan penggunaan anggaran APBD Provinsi DKI Jakarta, sehingga masyarakat tidak mau membayar pajak. Yang kedelapan, masih terbatasnya metode pembayaran pajak daerah, contohnya penggunaan mobile banking dan sebagainya. Lalu untuk upaya pemecahan masalah yang telah dilakukan pada tahun 2020, yaitu yang pertama melakukan penagihan piutang pajak dengan pendampingan atau supervisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang kedua melakukan pendataan PBB P2 Fiskal Kadaster dalam rangka pemutakhiran data. Yang ketiga melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta dalam hal sumber daya manusia. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan bekerja sama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta. Yang kelima, meningkatkan rasa keinginan wajib pajak untuk berkontribusi dalam kegiatan pengembangan aplikasi konsolidasi data pajak. Yang keenam, meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat melalui evaluasi penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AAUPB dari segi transparansi dan akuntabilitas birokrasi pemungutan pajak. Lalu yang ketujuh, melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal pengelolaan anggaran dan terkait pemungutan pajak. Yang kedelapan, melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan secara rutin. Selanjutnya, menghimpun permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas. Lalu yang terakhir, tetap melakukan upaya-upaya dalam rangka optimalisasi penerimaan daerah seperti halnya perbaikan administrasi perpajakan, intensifikasi dan ekstensifikasi, koordinasi dan law enforcement. Selanjutnya kita akan membahas realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah DKI Jakarta tahun 2021. Realisasi penerimaan pajak sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 seperti tabel yang tersaji di presentasi ini adalah sebesar 34,5 triliun rupiah atau sebesar 92,84% dari rencana penerimaan pajak daerah dalam APBD perubahan tahun 2021, yaitu sebesar 37,2 triliun rupiah. Defisit sebesar 2,6 triliun rupiah atau 7,16%. Secara keseluruhan, realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun 2021 meningkat sebesar 2,7 triliun rupiah atau meningkat sebesar 8,50% dari realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2020, yaitu sebesar 31,8 triliun rupiah. Realisasi penerimaan retribusi daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dengan tingkat pencapaian penerimaan sebesar 383,08 miliar rupiah atau 50,69% dari rencana penerimaan retribusi daerah dalam APBD perubahan tahun 2021 sebesar 755,7 miliar rupiah. Secara keseluruhan, realisasi penerimaan retribusi daerah pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 112,9 miliar rupiah atau sebesar 22,76% dari realisasi penerimaan retribusi daerah tahun 2020, yaitu sebesar 496 miliar rupiah. Lalu dari tabel di atas juga dapat digambarkan bahwa dari 13 jenis pajak daerah terdapat 10 jenis pajak yang mencapai target penerimaan pajak daerah tahun anggaran 2021, yaitu yang pertama ada biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak air tanah, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak rokok. Sedangkan terdapat 3 jenis pajak daerah tidak mencapai target, yaitu ada pajak kendaraan bermotor, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB,
Yang ketiga ada pajak bumi dan bangunan, perdesaan, dan perkotaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja Bapenda DKI Jakarta pada tahun 2021 antara lain, yang pertama, kurangnya kesadaran wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pembayaran pajak. Yang kedua, kurangnya jumlah SDM di lingkungan Bapenda Provinsi DKI Jakarta, khususnya pada sektor pembangunan dan pengembangan sistem pajak. Yang ketiga, rendahnya tingkat partisipasi user dari pihak internal dan eksternal pada pelaksanaan kegiatan pengembangan aplikasi konsolidasi data pajak. Yang keempat, rendahnya kepatuhan, keterbukaan, dan ketaatan pelaporan omset dan data transaksi usaha oleh pelaku usaha dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Lalu yang kelima, adanya rasa sensitivitas yang cukup tinggi dari pelaku usaha selaku wajib pajak kepada pemerintah yang kaitannya dengan kerahasiaan sistem administrasi usahanya, sehingga pemerintah harus betul-betul menjamin kerahasiaan data transaksi usaha hanya kepada pejabat yang ditunjuk oleh kepala daerah atau gubernur DKI Jakarta. Yang keenam, masih terbatasnya metode pembayaran pajak daerah, contohnya penggunaan mobile banking dan sebagainya. Lalu yang terakhir, dampak pandemi COVID-19 tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah. Lalu untuk upaya pemecahan masalah yang telah dilakukan, yang pertama, melakukan penagihan piutang pajak dengan pendampingan atau supervisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang kedua, melakukan pendataan atau sensus pajak dalam rangka pemutakhiran data. Yang ketiga, memaksimalkan pembayaran secara daring seperti melalui portal pajak online, aplikasi online shop, SiOndel, Signal atau iSamsat Jaki, dan penambahan gerai-gerai pembayaran Samling. Yang keempat, pemberian stimulus pajak daerah dengan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2021 tentang insentif fiskal tahun 2021 yang dilanjutkan dengan peraturan perubahannya melalui Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2021 tentang insentif fiskal tahun 2021. Yang kelima, melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta dalam hal sumber daya manusia. Yang keenam, meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan bekerja sama dengan BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Lalu yang ketujuh, meningkatkan rasa keinginan wajib pajak untuk berkontribusi dalam kegiatan pengembangan aplikasi konsolidasi data pajak. Yang kedelapan, meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat melalui evaluasi penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AAUPB dari segi transparansi dan akuntabilitas birokrasi pemungutan pajak. Lalu selanjutnya, melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal pengelolaan anggaran dan terkait pemungutan pajak antara lain integrasi data dengan DPMPTSP, Dinas Pariwisata, dan Satpol PP untuk proses perizinan dan percepatan pendaftaran pajak. Lalu yang ke-10, melakukan koordinasi dengan instansi vertikal dalam hal pertukaran data terkait perpajakan daerah, yaitu Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai, PPATK, dan Bank Indonesia. Selanjutnya, melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan secara rutin, lalu menghimpun permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas. Lalu yang terakhir, tetap melakukan upaya-upaya dalam rangka optimalisasi penerimaan daerah seperti halnya perbaikan administrasi perpajakan, intensifikasi dan ekstensifikasi, koordinasi, dan law enforcement. Selanjutnya kita akan membahas realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022. Dari tabel yang tersaji, realisasi penerimaan pajak daerah sampai dengan akhir tahun 2022 mencapai 88,11% atau senilai 40,2 triliun rupiah dari 45,7 triliun rupiah yang ditargetkan pada tahun 2022. Dan untuk realisasi penerimaan retribusi
daerah sampai dengan akhir tahun 2022 mencapai 46,72% atau senilai Rp376,9 miliar dari Rp806,8 miliar yang ditargetkan pada tahun 2022. Lalu dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ada 5 jenis pajak yang mencapai atau melebihi target dan hanya satu jenis retribusi, yaitu retribusi jasa umum yang mencapai atau melebihi target. Jenis pajak yang mencapai atau melebihi target yaitu PKB, BPNKB, PBBKB, pajak rokok, dan pajak hotel. Lalu untuk terkait capaian indikator pada RPJMD 2017 sampai 2022, yaitu jumlah penerimaan pajak daerah dan jumlah penerimaan retribusi daerah, capaiannya masih di bawah target yang ditetapkan, namun jumlah penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan bahkan jika dibandingkan dengan sebelum pandemi COVID-19 di tahun 2019, yaitu sebesar 0,8% dibandingkan dengan realisasi tahun 2019. Sedangkan indikator jumlah penerimaan retribusi daerah belum dapat mencapai realisasi yang diinginkan karena masih adanya kebijakan relaksasi retribusi pada beberapa jenis retribusi sesuai dengan Pergub nomor 87 tahun 2021. Secara umum hal ini terjadi karena adanya imbas pandemi COVID-19. Lalu berikut adalah inovasi yang dilakukan pada Bapenda selama tahun 2022 dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya penerimaan PAD. Yang pertama ada integrasi IMB dan PBB serta Jakarta 1. Pengembangan integrasi melalui API dengan memanfaatkan SOA Diskominfotik antara DPM PTSP dan Bapenda untuk akses data NOP dalam permohonan pelayanan IMB. Yang kedua, pengembangan integrasi API dengan memanfaatkan SOA Diskominfotik antara Bapenda dan DPM PTSP untuk akses data IMB yang telah terbit. Selanjutnya, pengembangan map service antara Bapenda dan DJKTRP untuk peta PBB dalam Jakarta 1. Selanjutnya, update peta Jakarta 1 untuk layer IMB dari DPM PTSP ke DJKTRP. Lalu yang kedua, ada permohonan nilai jual kendaraan bermotor atau NJKB, PKB, BBNKB secara online. Pengembangan modul permohonan NJKB secara online pada portal Bapenda Digital untuk ATPM, dealer, dan Samsat. Lalu implementasi dan operasional permohonan NJKB secara online dengan output SK Kepala Bapenda secara elektronik dengan sertifikat elektronik. Lalu yang ketiga ada BPHTB online untuk EODB atau IBPHTB. Portal EBPHTB dan alur yang memudahkan wajib pajak. Lalu implementasi full EBPHTB pada 5 September 2022. Yang keempat, adanya Korteks Pajak Air Tanah dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan BPHTB. Implementasi Korteks Sistem PAT pada Juni 2022. Lalu untuk implementasi Korteks Sistem BPHTB pada September 2022. Selanjutnya kita akan membahas realisasi penerimaan pajak daerah DKI Jakarta tahun 2023. Dari tabel yang tersaji, tabel di atas menjelaskan bahwa dari 13 jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pajak kendaraan bermotor masih menjadi primadona, yakni dengan memberikan kontribusi paling besar terhadap penerimaan pajak yaitu sebesar Rp9,4 triliun atau 21,68% dari total penerimaan pajak dan disusul pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar Rp9 triliun atau 20,68% dari total penerimaan pajak. Sedangkan pajak yang tidak mencapai target pada tahun 2023 hanya ada 2 jenis pajak, yaitu
biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak rokok, dengan capaian masing-masing yaitu sebesar 87% dan 97,19%. Lalu untuk tabel realisasi penerimaan retribusi, di situ digambarkan penerimaan retribusi daerah pada tahun 2023 masih di bawah target APBD 2023. Realisasi retribusi daerah hanya mencapai 454,8 miliar atau 1,57% di bawah target yang ditetapkan. Dari 3 jenis retribusi, hanya satu golongan retribusi yang tidak mencapai target, yaitu retribusi perizinan tertentu. Sedangkan untuk golongan retribusi jasa umum dan jasa usaha melampaui target masing-masing sebesar 110,43% dan 124%. Inovasi yang sudah dilakukan Bapenda pada tahun 2023 antara lain, yang pertama ada BPHTB Just in Time. Pelayanan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB menggunakan metode daring secara keseluruhan dan close payment dengan pembayaran di depan, serta dengan perubahan alur proses bisnis sehingga mengimplementasi single submission atau satu kali permohonan daring untuk BPHTB dan mutasi PBBP2 dan simplifikasi dari 3 hari menjadi kurang dari 1 hari pelayanan BPHTB. Yang kedua ada sensus atribut pajak daerah. Pendataan data atribut pajak daerah skala besar dengan dukungan aplikasi mobile dan verifikasi serta integrasi ke data utama wajib pajak dan objek pajak di 5 wilayah Provinsi DKI Jakarta. Yang ketiga ada virtual account pembayaran pajak melalui SKN dan RTGS. Pembayaran pajak daerah dipermudah dengan kanal pembayaran melalui virtual account melalui mekanisme transfer sistem clearing nasional dan real-time gross system, sehingga tidak terbatas pada bank yang sudah bekerja sama saja, khususnya untuk nilai pembayaran besar. Lalu yang keempat ada Bapenda untuk retribusi daerah. Pembukaan akses informasi retribusi daerah pada aplikasi single apps Jaki dengan integrasi e-retribusi dengan Jaki. Beberapa fitur yang dapat dinikmati oleh wajib retribusi adalah informasi nilai retribusi dan tunggakan. Lalu yang kelima, integrasi PBB P2, izin mendirikan bangunan BPM PTSP dan Jakarta 1 DCK TRP. Integrasi data pajak bumi bangunan perdesaan perkotaan atau PBB P2 dengan data izin mendirikan bangunan DPM PTSP dan aplikasi Peta Jakarta 1 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Integrasi dimaksudkan untuk pengawasan dan transparansi data kepada masyarakat Jakarta. Yang keenam, retribusi online system atau ROS. ROS merupakan pengembangan dari sistem pemungutan retribusi atau e-retribusi yang fungsi utamanya adalah sebagai sistem pemungutan retribusi. ROS menghadirkan kemudahan dalam pemungutan retribusi melalui platform online berupa website yang dapat diakses melalui alamat URL retribusi.jakarta.go.id. Selanjutnya adalah pembahasan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah DKI Jakarta tahun 2024, khususnya pada periode semester 1 2024. Bapenda DKI Jakarta mencatat realisasi penerimaan DKI Jakarta pada semester pertama tahun 2024 yang terhitung dari bulan Januari hingga akhir bulan Juni dengan total realisasi penerimaan sebesar 19,10 triliun rupiah. Jumlah tersebut setara dengan 34,89% dari target penerimaan DKI Jakarta tahun 2024 yang sebesar 54,75 triliun rupiah. Realisasi penerimaan sebesar 19,10 triliun tersebut berasal dari 3 jenis pendapatan daerah, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain, pendapatan asli daerah atau LLPAD. Dengan sebaran penerimaan pajak daerah sebesar 16,83 triliun rupiah,
retribusi daerah sebesar Rp209,67 miliar, dan LLPAD sebesar Rp2,06 triliun. Dari tabel yang tersaji di atas, terdapat 5 jenis pajak yang telah mencapai realisasi di atas Rp1 triliun, yaitu ada penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang mencapai Rp1,32 triliun, lalu ada pajak restoran mencapai Rp2,06 triliun, BPHTB sebesar Rp2,29 triliun, ada biaya balik nama kendaraan bermotor mencapai Rp3,18 triliun, dan jenis pajak daerah dengan realisasi terbesar adalah pajak kendaraan bermotor, yaitu sebesar Rp4,43 triliun. Sementara itu, jenis pajak dengan penerimaan tertinggi secara persentase adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang mencapai 55,59%. Dengan total penerimaan dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor pada semester pertama ini mencapai Rp861,67 miliar dari target penerimaan pajak sebesar Rp1,55 triliun. Lalu perbandingan penerimaan pajak dan retribusi tahun 2020 sampai 2023 dari tabel yang tersaji dapat digambarkan bahwa penerimaan pajak daerah Provinsi DKI Jakarta mengalami fluktuasi selama periode tersebut, dengan penurunan signifikan pada tahun-tahun awal pandemi COVID-19, tetapi menunjukkan tanda-tanda pemulihan di tahun-tahun berikutnya. Kesimpulannya, penerimaan pajak daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 terrealisasi sebesar Rp31,92 triliun, mengalami penurunan 20,77% dari tahun 2019 karena dampak pandemi COVID-19. Lalu pada tahun 2021 meningkat menjadi Rp34,55 triliun atau naik 8,5% dari tahun 2020. Lalu pada tahun 2022, penerimaan pajak daerah kembali mengalami peningkatan hingga melampaui realisasi pra-pandemi 2019 dengan peningkatan 0,8%. Di tahun 2023, total penerimaan pajak tetap menunjukkan tren positif, dengan pajak kendaraan bermotor tetap menjadi penyumbang terbesar, yaitu mencapai Rp9,41 triliun. Dan di tahun 2024 pada semester 1 telah mencapai Rp16,83 triliun atau sebesar 34,89% dari target tahunan, yaitu sebesar Rp54,75 triliun. Penerimaan retribusi daerah pada tahun 2020 mencapai Rp496 miliar atau 105,89% dari target, tetapi turun dari tahun 2009. Pada tahun 2021, penerimaan retribusi mengalami penurunan secara signifikan menjadi Rp383 miliar atau hanya 50,69% dari target. Di tahun 2022, penerimaan retribusi tetap di bawah target akibat kebijakan relaksasi terkait pandemi. Kemudian pada tahun 2023, realisasi penerimaan retribusi adalah sebesar Rp454,84 miliar dengan dua jenis retribusi, yaitu jasa umum dan jasa usaha yang melampaui target. Di semester 1 tahun 2024, penerimaan retribusi daerah baru mencapai Rp209,67 miliar. Secara umum, penerimaan pajak daerah menunjukkan tren peningkatan sejak tahun 2020, mengindikasikan pemulihan ekonomi dan efektivitas strategi Bapenda. Namun penerimaan retribusi daerah menunjukkan performa yang fluktuatif dengan beberapa tahun mengalami penurunan signifikan terutama pada masa pandemi. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, berikut beberapa saran untuk Bapenda Provinsi DKI Jakarta. Yang pertama, optimalisasi pengelolaan retribusi daerah, yaitu mengatasi tantangan seperti rendahnya kepatuhan melalui edukasi dan insentif bagi wajib
retribusi. Yang kedua, digitalisasi dan inovasi, yaitu memperluas layanan digital seperti e-retribusi, single submission untuk proses izin, dan integrasi antar aplikasi guna meningkatkan efisiensi dan transparansi. Lalu yang ketiga, perluasan basis pajak, yaitu melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, misalnya melalui sensus fiskal dan integrasi data dengan instansi terkait. Yang keempat, peningkatan SDM, yaitu menambah kapasitas dan kompetensi SDM, terutama dalam manajemen dan implementasi sistem pajak berbasis teknologi. Lalu yang kelima, evaluasi kebijakan stimulus, yaitu tinjau efektivitas insentif fiskal dalam mendorong partisipasi masyarakat agar tidak terlalu membebani target penerimaan. Untuk sumber referensinya, saya mengambil dari modul perpajakan 2 di pertemuan 9 tentang pajak daerah. Yang kedua dari website Bapenda Provinsi DKI Jakarta. Sekian presentasi mengenai pajak daerah Provinsi DKI Jakarta. Semoga bermanfaat dan jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.